gitu. Cuman otak dia aja sengklek gitu memahaminya. Karena kan Fitri Seheteru aja ngomongnya kayak gitu kan. Ya. Nah, pepesan Ya. kan. Nah. Lanjut. Nggak ada suaranya Bang Long. Di mute Bang. Lanjut. Jadi gini loh ya. Gue cuma sebelnya gini. Dia menciptakan berita. Mantap penggiring opini. Jelas kok dia direkam loh dari mulai awal dia ngomong sampai titik terakhir direkam ya biar tahu ada kata-kata pengkhianat lah, ada kata-kata pengacara nggak inilah, ngeri, serem kali lah kau ya. Lanjut. Iya bukan berita ya Bang Long, lebih ke penggiringan jadinya. Penggiringan. Menggiring opini. Kesel ya Bang Long ya. Senyum dong. Senyum Kesel dong. gue bener. Kesel gue bukan apa-apa gitu. Orang nggak tahu pokok permasalahan di dalamnya bagaimana. Kok asal-asal jeplak gitu di. Untung tadi ya, Live. untung tadi ada Kak Sil itu kan, kasih ya lumayan lah ya kan, pintar ada pengacara di situ. Untung dicegah tadi, dinasihatin. Kalau nggak diputer rekaman itu apa nggak makin malu dia. Hanya pepesan kosong, bodoh itu memang. Lanjut. Pokoknya pertanggungjawabkan penggiringan opini tentang Bang Fahmi. Apapun itu bentuk pertanggungjawaban lu. Mungkin aja bareng-bareng ke atas gak apa-apa. Oh, berarti harus ke bawah dulu dong. Gua aja yang pernah hampir ditonton story gue keadaannya Bang Fahmi disuruh take down, gue take down. Oh, lu ngeyel seakan-akan overthinking. Jadi jangan terlampau mengurusi urusan. Iya, Mami merepet setiap komal pendukungnya Nikita Mirjani harus kau datangi. Masa cuma satu komal aja kau minta maaf di situ sini main-main. Terus komal yang lain juga kau datengin ya. Semua komal pendukung Nikita Mirjani kau datengin. Terus kau juga minta maaf sama orangnya. Kalau memang kau sadari kau salah, kau langsung hubungin orangnya lah. Masa kau di komal? Nah, kau cari itu. Kan begitu Bang Delang? Lanjut. Enggak, gue nggak perlu minta maaf ya. Gue cuma pengen tahu tujuan dia apa, maksud tujuannya. Gue nggak perlu minta maaf. Iya, kau nggak perlu minta maaf. Kau kasih tahu aja tujuan kau apa. Klarifikasi kau di sini. Gitu ya. Lanjut. Emang gila si Preti ini. Baru kali. Ngeri kali kau Preti. Gak pos-pos muncung kau. Soalnya masalahnya apa ya? Nyangkut di lek-lekan gue bener. Kok jadi dia lebih sok tahu beneran sakit enggak? Ya Allah. Dibilangnya Bang Fahmi alasan sakit. Alasan katanya Delong, alasan. Lanjut. Iya gitu. Kalau maaf semua akan maafin, cuman lu kasih keterangannya apa maksud tujuan lu menciptakan berita itu. Aku pun marah, aku sebagai pendukung Bang Fahmi aku marah. Tepuk dada kau ya, mami merepet tepuk dada kau. Kau sadari kesalahanmu, pukul kepalamu sendiri ya. Lanjut.
lanjut. Lu kan nggak tahu gitu loh. Siapa Bang Fahmi dengan Niki, jejaknya dari kapan bersama Bang Fahmi dan Niki. Lu kan nggak tahu. Kok bisa-bisanya lo menciptakan lebih lo tahu? Apa kalau tahu sebelum case ini Niki sama Bang Fahmi bagaimana bekerja sama? Tahu nggak lo? Apa kalau tahu bisnisnya Niki siapa yang menjaga? Tahu nggak lo? Jadi jangan seakan-akan semuanya lo simpulkan. Seakan-akan lo lebih sok tahu semuanya. Bisa-bisanya lo simpulkan semuanya. Perjalanannya Niki sama Bang Fahmi. Ini just info aja ya. Aku juga sama merepet ini bukan apa ya, Bu. Sebelum masalah dia sama Kati, aku juga aneh nengok orang ini. Bang Delang, masa ya ini ada, aku baru diingatkan sama yang typing di bawah ini. Ya kan? Ini si merepet ini pernah taruhan loh. Taruhan loh, putusan Nikita dijadikan taruhan sama dia. 500.000. Enggak diperlebar. Urusan apa itu nggak peduli gua. Dia mau sama Lanjut. siapa? Dia mau sama siapa nggak peduli gue. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana penggiringan opini lu tentang Bang Fahmi. Pertanggungjawabkan itu. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Itu tuh. Itu aja. Nggak ada yang lain. Ah, iya itu aja yang mau dibawa Aisyah sama Bang Delong. Coba kau naik dulu ke sini main-main. Dekat kok, dari Komal sebelah ke Komal sini dekat kok, nggak perlu kau naik GT. Kok bisa sangat disayangkan memang ya. Itu keluar dari orang yang mengatakan dirinya adalah sebagai pendukung Nikita. Sebagai pendukung Nikita, itu kalau memang real pendukung Nikita, lu udah tahu bagaimana posisi Bang Fahmi dalam case ini. Case-nya Nikita dengan case-nya lu nggak ada hubungannya sama sekali. Dan lu harus tahu kalau pengacara itu nggak hanya satu klien, bisa banyak klien. Bukan berarti kalau banyak klien, dia nggak fokus sama semua kliennya. Sementara lu keluarin statement seperti itu, dasar lu apa? Apa kalau udah mikir sebelum keluarin statement itu dampaknya kayak gimana? Ini bukan lagi lu versus Mak Titi. Gua mah nggak peduli itu, semua orang di sini nggak peduli. Yang kita peduliin sekarang adalah penggiringan lu tentang Bang Fahmi, titik. Kalau gue sih Mbak Ira, tadi kan soalnya teman-teman udah cerita bahwa sebenarnya sudah diingatkan, sudah diskusi, sudah diingetin ini resikonya apa, nanti outcome-nya akan seperti apa. Nah, tapi itu tetap dilakukan. Kan jadinya benar. Pengen tahu nih, apa sih motifnya? Kenapa dia sampai ngelakuin kayak gitu? Itu. Kalau nggak diingetin, oke, hilaf. Ini tiba-tiba udah diingetin, tapi tetap melakukan itu. Gitu kan tadi ceritanya? Iya, udah diingetin. Malam itu juga udah diingetin. Terus tadi pun udah diingetin juga. Ya kan di situ banyak yang ingetin juga. Ya kan diingetin, tapi dia tetap lanjut aja. Lanjut. Nah itu, lanjut.
Pribadi adalah kita untuk adalah ngomong apapun di atas itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Nggak ada bawa teman, nggak ada bawa apa, sampai bawa Allah pun enggak. Ya, keputusan lu untuk ngomong seperti itu ya pertanggungjawabkan. Berikan statementnya. Ya sampaikan dulu lah penjelasannya. Nggak ucuk-ucuk langsung kayak gitu. Mau siapa yang mengingatkan, mau siapa yang mengingatkan itu di luar konteks. Ini sudah terjadi. Itu melukai, mengiris hati fans Nikita Mirzani. Lupa kenyit. Bisa-bisanya gitu menggiring. Kalau misalnya Bang Fahmi mengambil klien lain, ya kan berarti Bang Fahmi itu nggak fokus sama kasusnya Nikita. Itu pertama yang lu harus jelasin. Dasar lu dari mana? Itu yang kedua. Kenapa lu berbuat itu? Itu yang ketiga. Gua nggak penting gitu dia mau panik kek, dia mau penok kek, dia mau penyok kek, gua nggak penting itu. Tapi apa kata-kata yang keluar dari mulut lu harus pertanggungjawabkan. Bisa-bisanya lu ngomongin kayak gitu, nggak usah lu lawan sama Bang Fahmi, lawan gua aja. Ayo, nggak usah ada yang lain, gua aja sendiri. tapi kan dia laki-laki, kau kan perempuan, berdua lah kita. Aku sama dia sama beda kelamin aja, udah selesai. Oh, lanjut. Kalau Nggak ada saya urusan, nggak ada urusan kayak gitu di sini. gini, lu bisa alasan sama orang, sama teman-teman apapun ceritanya, sama gua nggak bisa. Karena kenapa? Ini sudah terkonsep sama pikiran lo. Satu, di mana itu? Lo bisa mengundang pihak seberang. Kedua, lo menciptakan berita ke pihak seberang di live lo. Itu udah terkonsep. Jadi jangan alasan gue hilap, gue holop, gue hulup. Gak ada. Dengan lugasnya lo gue lihat di video, lo menciptakan berita itu. Lanjut. Lo bisa ngelak depan teman-teman hilap, sama gue nggak bisa. Kita pakai logika. Kalau saya orangnya pakai logika. Lo menciptakan berita, tapi sebelum lo menciptakan berita, lo undang orang pihak seberang. Berarti itu sudah terkonsep di pikiran lo. Jadi nggak bisa kelak hanya dengan alasan minta maaf gue hilap, enggak. Ya kan dia bilangnya nggak mau bahas, maunya bahasnya di Komal di live. Ya itu emang ya benar kata Bang Long, udah terkonsep berarti emang niatnya begitu, gitu kan? Nah iya. Kenapa saya bilang terkonsep? Karena dia sendiri yang bilang sengaja saya mengundang. Jadi makanya kalau orang lain bilang ke saya suka muter-muter, ya emang itu. Karena saya akan olah dengan semua perkataan kalian. Perkataan dia. Satu, kenapa dia ada bahasa saya sengaja mengundang. Kedua, dia menciptakan berita di depan yang dia undang. Jadi nggak ada tuh alasan, maaf, saya hilap. Nggak ada. Kalau lo ngomong via WA, teleponan WA, gue nggak no problem. Tapi lo live-in di Komal,
Dan itu sudah masuk ke video-video sampai utup juga utup gitu loh. Jadi jangan ada alasan lo. Lo boleh alasan sama siapapun. Maaf gue hilap. Enggak, kalau sama gue nggak bisa. Gue kejar itu alasan lo apa. Maksud tujuan lo apa. Ada, lihat aja. Cepet lah. Kalau kita kan masalah tentang personal fans Nikita Mirzani kan pasti aja masuk ke YouTube. Cok ke YouTube Delong. Betul itu. Cek aja kalau punya 2 HP. Jadi jangan alasan-alasan bahwa maaf saya hilap. Nggak ada ke situ. Semua orang pasti maafin, tapi pengen tahu kejelasan maksud tujuan lu apa. Gue yakin ntar ada yang goreng. Siapa sih Delong ini? Sok paling iya. Enggak masalahin bagi gue. Yang penting bagi gue nggak pernah mencederai lu belum lihat, gue belum pernah namanya ngomel-ngomel setiap hari, nggak pernah mau gue ngusik-ngusik sesuatu. Tapi ini udah kelewatan batas. Bener. Kelewatan batas. Kalau ada orang teman-teman fans Nikita Mirzani masih bela dia, gue yang hadapin. Gue sih ogah bang. Kenapa gue bilang gue akan siap? Karena kita belum tahu nih keadaan Niki bagaimana. Seenak udel lo bawa orang ke dalam room lo pihak seberang dan menciptakan berita-berita yang nggak jelas. Iya. Bangga lo bisa bawa orang ke room lo kayak gitu. Bangga. Bos, gue kasih tahu sama lo ya. Kalau mau bangga lo pakai sendal jepit celana pendek datang ke kantor presiden atau ke kantor menteri. Itu baru gue banggain. Baru naikin orang begitu aja pasti mau bangga ngomong aja. Lu pasti mau ngomong. Jangan membanggakan diri seakan-akan bisa naikin orang ini. Gak ada bagi gue. Gue kasih challenge lah, apalagi lo. Gue bisa banggain, gue bisa sujud-sujud sama lo. Gue kasih duit 100.000, lo berangkat dari Jakarta ke Medan. Ke Aceh. Kalau bisa nyampe, gue salutin lo. Gue sembah-sembah lo. Masuk bangga-bangga baru naikin orang aja. Baru begitu aja udah Lanjut sayang. Bang Delong, lanjut. baru naikin orang. Udah kayak merasa bangga. Gue lihat videonya, ya Allah.
Dengan lugasnya lo dia membuat berita. Dia menciptakan omongan lo. Lugas lo ngomongnya. Nggak ada tuh dia mikir, ada nggak dampaknya, ada nggak begini. Begitu disentilnya sama temen-temennya, dia baru ngerem. Lu boleh minta maaf sama temen-temen, silakan. Gue udah nggak masalahin itu. Tapi setidaknya gue pengen cari tahu maksud tujuan lu apa. Karena lu live-in. Kalau lu nggak live-in sih gue nggak akan begini respon gue. Bang Fly, awas kena Bennett bang. Bang Fly. Sayang, Play kena Bennett. Dengerin Bang Delong ya. Iya kan sekarang gini loh. Itu kan pasti disengajakan sama dia, dikonsep sama dia. Hingga akhirnya diundang orang pihak seberang. Terus dia menciptakan berita ke orang seberang di live-nya dia. Dan disaksikan orang banyak. Mau ngapain lu? Tujuan lu mau ngapain? Hah? Mau menjatuhkan harga dirinya Bang Fahmi? Mau nyenggol? Senggol dulu saya, bisa nggak bos? Aku jawab dulu ya Bang. Izin ya yang di bawah ya. Kalau Bang Fahmi tindak lanjuti soal rekaman yang dikirim ke Fitri, dari mana dia dapat rekaman itu nggak penting ya. Itu hanya pepesan kosong ya. Isinya cuma orang ngobrol aja. Yang paling penting itu ucapan dari si merepet. Dia menggiring-giring. Bilang Bang Fahmi itu pengkhianat. Nggak fokus sama kasus Nikita, bla 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 dan yang lain-lainnya, sehingga ya pikir orang dia betul itu apa yang dia ucapkan tuh betul. Gitu loh. Paham kok ya? Paham ya? Lanjut. Walaupun masalah pribadi lo, private lo sama seseorang, kalau nggak masuk namanya Nikita, kalau nggak masuk apa, maka kita angkat tangan. Itu masalah lo sendiri. Tetapi kalau misalnya kita sering mengingatkan kepada orang-orang yang saling berselisih, tolong dalam apapun nggak usah bawa atribut-atribut Nikita. Baik itu foto profil, baik itu dalam percakapan, baik itu mengatasnamakan fans Nikita Mirzani. Karena permasalahan Anda permasalahan pribadi Anda tidak ada kaitannya sama sekali dengan Nikita Mirzani. Itu yang selalu kita ingatkan. Teman-teman yang lain juga mengingatkan dan banyak saya lihat. Tetapi begitu Anda menyenggol ya atribut Nikita Mirzani, itu pasti kita akan bereaksi. Jangan salahkan reaksi kita. Apalagi Anda menyenggol sosok Bang Fahmi. Itu satu. Senggolan Anda itu seperti ingin menggiring opini buruk tentang Bang Fahmi. Itu kita bereaksi di situ, bukan masalah pribadi lu ya. Garis bawahi di sini, bukan masalah pribadi lu
yang kita di sini, yang kita reaksikan di sini. Tetapi penggiringan opini lu tentang Bang Fahmi itu yang kita reaksi. Garis bawahi itu. Kita Setuju, bukan Mbak Ira. orang-orang yang mau masuk masalahnya orang, enggak. Setuju sih kalau aku, nggak ada yang peduli juga sama masalah pribadi kamu. Cuma kalau udah kayak begitu caranya, ya nggak bisa dong. Dengan santainya lagi bilang saya nggak berpaling, tapi saya mengundang kakak itu. Udah berpaling aja sekalian. Ya kan dengan ngelakuin kayak gitu udah jelas gitu loh. Maksudnya tuh nggak ada pendukungnya sama sekali. Jadi nggak apa-apa. Oke, sekarang minta maaf, tapi ya udah balik sendiri aja masing-masing. Kalau gue sih ogah. Mendingan udah sekalian aja berpaling di sana.